terus langsung ke Mas Datu. Habis dari sana baru aku shut kamera down-nya Selasar sambil nge-invite-invitein lagi yang lain. Udah siap nih, admit O ya? Berarti baik, selamat datang di afternoon tea yang ke-46, afternoon tea bersama kami dari Selasar Sinerio Art Space. Afternoon tea sendiri merupakan sebuah program inisiasi dari Pustaka Selasar bersama dengan divisi program yang di dalamnya sendiri kami akan melaksanakan beragam bentuk diskusi dari beragam disiplin dalam seni rupa, budaya, maupun disiplin-disiplin lainnya. Untuk afternoon tea yang ke-46 kali ini, kami mengundang Bandu Darmawan dan juga akan dimoderatori oleh Marjohar Simanjuntak, Mas Datu, akan mengangkat tema-tema yang sebenarnya didasari oleh transhumanisme, namun akan difokuskan pada kecerdasan buatan maupun kecerdasan manusia yang nantinya akan dijelaskan langsung oleh moderator sendiri, Mas Datu. Saya dari Selasar Sinerio Art Space, saya sampaikan terima kasih kami atas waktunya yang sudah diluangkan, rekan-rekan sekalian. Selamat menikmati, selamat datang di afternoon tea ke-46. Oke, udah ini ya. Selamat sore ya, para peserta sekalian. Ya memang ada sedikit problem tadinya mestinya acara ini dimulai di awal tahun gitu ya, tapi sebagaimana yang kita tahu kita mengalami situasi yang sangat mendadak gitu ya, pandemi yang ya boleh dibilang secara drastis dan dramatis mengubah cara kerja banyak orang dan termasuk cara kita untuk berdiskusi. Jadi biasanya afternoon tea ini diadakan sebagaimana judulnya, afternoon tea, gitu ya. Jadi sambil ada kue-kue, sambil ada minuman ringan, santai, situasinya lebih seperti jamuan sore hari ya setelah kita lelah bekerja ya. Tapi sekarang kita akan coba dengan format baru ya, yang mau nggak mau itu disebabkan oleh situasi yang berubah ini. Nah, memang program tahun ini kita mencoba, ide dasarnya kita mencoba untuk melihat yang manis dari yang pahit gitu ya. Jadi yang apa sih yang bisa kita ambil dari sesuatu yang berat dan pedih. Jadi waktu merancang gagasan ini saya tahun lalu itu katakanlah yang majalah filsafat dan isinya tentang bagaimana kematian itu begitu memukau. Ini di dasarnya dulu ya. Tapi dari situ kita akhirnya mencoba mengembangkan berbagai macam gagasan. Tadinya kita akan bicara soal hakikat-hakikat ya, hakikat-hakikat dan konsekuensi dari manusia yang punya keterbatasan daya hidup, ruang hidup. Ya. Nah, tapi sejak pandemi agak ada sedikit perubahan. Jadi kita masih tetap mencoba melihat yang manis dari yang pahit gitu ya. Tapi karena kita satu planet ini barusan mengalami sedang mengalami tantangan yang mungkin tergolong
epic ya, tantangan yang hitungannya mungkin datang seabad sekali atau 2 abad sekali mungkin. Banyak inspirasi dari sana, dan inspirasinya adalah salah satunya bahwa akhir itu selalu adalah permulaan dari yang baru. Nah, bagaimana kita mencoba mengaitkannya? Itu ada sebuah diskusi yang cukup panjang, gitu. Dan kita kami sampai pada 2 poin besar, yaitu bagaimana memandangnya itu dari sisi manusia dan dari sisi manusia sebagai pusat dan manusia sebagai bagian dari yang lain. Nah, untuk manusia sebagai pusat, ini yang tadi disebut oleh Mbak Christine sebagai transhumanisme, ya. Manusia sebagai titik sentralnya. Gitu. Nah, untuk manusia sebagai bagian yang lain, ini memang ada berbagai istilah yang dilekatkan. Ada yang mengatakan ini istilahnya adalah pasca-humanisme, ada yang mengatakannya ini adalah metahumanisme. Ya, istilah memang datang silih dan berganti. Termasuk transhumanisme, banyak juga yang lebih memilih istilah teknohumanisme. Tapi satu poin penting adalah bahwa keterbatasan manusia itu sebenarnya bukan keterbatasan, ya. Nah, lantas apa gunanya kalau kita mengetahui ini? Nah, kami mencoba untuk menawarkan ya gagasan yang mungkin bisa menjadi gitu jalan keluar dari mereka yang merasa terbentur kiri dan terbentur kanan, ya. Misalnya bagaimana berkesenian dalam ruang yang mendadak berubah seperti ini, ya kan? Atau bagaimana, apakah ini seperti yang dibilang Harari gitu, the end is nigh, gitu ya, akhir itu sudah dekat, saat Harari memberikan prediksi saat studi-studi biologi, studi-studi neuroscience, dan kemampuan computing itu naik. Harari memberikan sebuah persamaan sederhana yang akhirnya adalah gitu ya, the ability to hack humans. Nah, apakah ini tanda-tandanya gitu ya? Maksudnya, artinya sekarang kan praktis ruang publik dan ruang sosial kita kan praktis dikendalikan oleh mesin, ya kan? Jadi gimana kita menyikapi poin seperti ini? Nah, terlebih lagi dalam diskusi tahun lalu, ya, Mas Bandu ya tahun lalu ya, ya, dalam diskusi tahun lalu kita memang mengangkat Harari, ya, dalam arti bagaimana, misalnya waktu saya berdiskusi dengan Mas Bandu soal bagaimana seni rupa 4.0 itu, ya, itu yang waktu diskusi waktu itu tuh tidak sampai pada semacam jalan keluar, hanya semacam kita sampai pada waktu itu kami sampai pada dengan publik, ya, waktu di diskusi afternoon tea, kami sampai pada kemungkinan. Nah, kali ini kita sudah bergerak sedikit lebih jauh. Jadi mungkin kalau mau dibilang ini adalah jawaban, bisa. Ini bisa dibilang jawaban. Apakah ini bisa dibilang solusi? Ya, mungkin bisa. Ya, jadi apa yang menarik ya, bahwa di tahun 2020 ini sudah banyak sekali literatur yang terbit yang memberikan jawaban, yang solid, ya, yang menjawab tantangan yang diberikan oleh Harari beberapa tahun yang lalu dalam bukunya Homo Deus. Nah, kami sampai pada 2 jawaban. Karena itulah afternoon tea tahun ini itu diadakan 2 kali. Ya. Yang pertama kita akan mencoba untuk melihat gelagatnya, mungkin transhumanisme kah atau teknohumanisme. Singkatnya adalah supremasi manusia.
ya singkatnya, supremasi manusia. Kita akan mencoba melihat itu. Di afternoon tea yang berikutnya, kita akan mencoba melihat manusia sebagai makhluk yang selalu bisa menjalin kerjasama dengan siapapun dan apapun. Atau istilahnya itu biasanya kalau dalam bahasa teknisnya itu homo cooperans, ya, homo cooperans. Nah itu kita akan lihat dalam kerangka yang kita sebut dengan pasca humanisme, atau beberapa penulis seperti misalnya katakanlah Chopra dan Goff itu sampai pada kesimpulan yang disebut meta humanisme. Nah kita akan coba lihat itu. Pertama di transhumanisme, waktu itu tantangan yang diberikan Harari adalah bahwa AI sudah bisa melukis dan benar. Hanya beberapa bulan setelah diskusi itu diadakan, sebuah lukisan yang dibuat oleh AI itu terjual dengan harga 6,5 miliar. Nah itu jadi rupiah ya maksudnya. Jadi apa yang terjadi di sini ya. Jadi apa yang kami diskusikan bulan Januari, betul ya Januari ya. Januari ya. Apa yang kita diskusikan bulan Januari itu kejadian bulan Oktober. Ya. Jadi 8 bulan kemudian, 10 bulan kemudian itu terjadi beneran di balai lelang. Nah, menariknya untuk itulah kita kasih judul nih ya. Apakah memang masih ada ya masa depannya? Masih ada nggak sih sebenarnya? Itu masih ada nggak sih? Ya, masih mungkin ada nggak sih? Soalnya apa yang dibahas itu terjadi benar, gitu. Terjadi bahwa itu memang yang membuat dari awal ya, dari kanvas kosong sampai isi sampai selesai sampai terjual AI, gitu ya. Nah, entah untuk apa AI itu, mungkin duitnya untuk siapa kita juga tahu itu. Tapi AI ini mengapa ini penting dalam diskusi tentang transhumanisme, karena transhumanisme ceritanya itu punya beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa supremasi manusia ini berhenti dan dilanjutkan oleh supremasi mesin. Ya. Kemungkinan kedua adalah saat manusia menjadi bagian, jadi mungkin nanti ada bagian tubuh manusia yang sangat mesin gitu ya. Di mana kita sudah biasa di dunia medis itu kan menyambungkan kawat dengan otot ya. Kabel dengan otot itu sudah disambungkan. Ya, atau mungkin kerjasama. Ya, poin mana yang akan mungkin? Nah, transhumanisme selalu membuka 3 kemungkinan itu. Tentang manusia yang akan kalah, manusia yang bekerja sama, atau manusia yang nanti terpaksa harus mengotak-atik tubuhnya. Oke. Ya, kalau mau dikaitkan dengan sini, memang kita tidak bisa melihat semua kemungkinan itu. Kita harus membatasi diri. Karena itu, kita mencoba melihat satu peluang saja dulu tentang manusia yang mungkin harus diutak-atik gitu ya, di misalnya Elon Musk itu selebritas pesohor yang di bidang the future of human life itu mengatakan ya manusia harus sesegera mungkin menancapkan chip di kepalanya ya. Kita sementara nggak membahas tentang itu ya. Tentang manusia yang bakal kalah, nah itu mungkin boleh dibilang kami mempertanyakan itu, ya. Soalnya manusia dari dulu memang tidak pernah luar biasa, manusia itu biasa-biasa saja ya, tapi nggak pernah kalah gitu, ya. Oleh berbagai spesies nggak pernah kalah gitu. Apakah mungkin dengan semudah itu kalah oleh spesies baru yang disebut mesin? Ya kami kami agak mempertanyakan itu. Jadi mungkin jalur yang kami pilih adalah memang apa sih yang bisa ditawarkan manusia yang bisa menjadi tawaran terhadap situasi yang semakin lama semakin syarat dan padat ya dengan dominasi mesin. Oke, nah sebagai pemantik ya, sebagai pemantik teori mungkin saya mencoba mengangkat gagasan Bernas yang bukunya baru terbit tahun ini dari Marcus du Sautoy, seorang profesor matematika di Oxford, dan juga saya mencoba mengangkat poin yang diangkat oleh Henning Beck ya.
Nah, di dalam rilis resmi, Anda sekalian nanti bisa membacanya ya. Dalam rilis resmi itu bisa didapat ya. Oke. Sudah di-share, di chat, silahkan diambil. Nah, mungkin saya kasih dulu pengantar singkat ya, apa yang akan kira-kira dibahas ya. Poin pertamanya adalah bahwa apakah ada hal-hal yang susah atau mungkin absurd ya yang dikerjakan oleh mesin, tapi dengan mudah dikerjakan oleh manusia? Ada jawabannya ya. Yang kedua, apakah ada gunanya hal-hal yang absurd tadi itu yang sangat mudah dikuasai oleh manusia? Jawabannya juga ada. Nah, terus juga kalau gitu, apakah ada alasan untuk manusia tetap bertahan dan terutama bertahan di dunia di mana AI itu sudah bisa melukis sekarang? Ada. Jadi ada tiga optimisme yang ditawarkan, dan itu yang akan dibahas dalam diskusi afternoon tea sore hari ini. Oke, sekian dulu pengantar. Nanti kita akan masuk ke Mas Pandu. Setelah itu nanti saya akan coba rangkum gitu ya. Setelah itu baru kita akan diskusi. Silakan, Mas Pandu. Oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih Christine, terima kasih Mas Batu buat kesempatannya sore ini. Ya, untuk ngelanjutin diskusi kita di afternoon tea sebelumnya sama Mas Batu ya. Jadi ini ternyata ada sequelnya gitu. Cuman ya di sini ternyata sequelnya jadi arahnya lebih cerah gitu kali Mas ya. Dulu kan kita terlalu blur, terlalu ada distopian gitu. Mungkin sekarang di yang part 2-nya yang sequelnya ini mungkin arahannya jadi lebih nggak utopis juga sih, cuman lebih bright aja mungkin. Mungkin saya sambil share screen ya. Boleh di-enable dulu. Oke. Bentar. Oke, sempat dibahas tadi sama Mas Batu ya, kalau ngomongin ini pasti kita nggak jauh dari ngomongin soal kecerdasan buatan gitu, atau artificial intelligence. Tapi untuk membahas sore ini mungkin kita geser sedikit istilah artificial intelligence menjadi made up intelligence atau kecerdasan yang dibuat-buat. Jadi bukan kecerdasan buatan, tapi kecerdasan yang dibuat-buat. Ya, kenapa begitu? Ya, coba ya kita. Nah, mungkin saya perkenalan dulu kali ya, buat yang belum kenal. Jadi salah satu kegiatan saya adalah mengerjakan karya seni media gitu. Kenapa saya mengerjakan seni media gitu? Mungkin karena ya dengan medium ini saya bisa nge-mix gitu ya. Saya sebenarnya maker gitu. Jadi banyak melakukan eksperimen-eksperimen kasual yang tujuan eksperimennya adalah untuk eksperimen itu sendiri. Jadi eksperimen tanpa dengan medium ini saya bisa menggabungin eksperimen-eksperimen kasual saya itu menjadi satu karya utuh. Dan di situ saya tidak perlu terikat gitu dengan medium-medium tertentu, jadi bebas gitu. Saya lagi ngulik apa, udah masuk Art Week nih, harus bikin pameran, ada yang ngajakin, ya udah saya
masukin aja si ulikan saya ke karya saya terbaru, mungkin kayak gitu. Jadi relatif menyegarkan dan menyenangkan kalau untuk saya untuk mengerjakan karya seni media karena bisa berpindah-pindah gitu, bisa berpindah-pindah medium. Tapi ya menurut saya berkarya itu melelahkan, apalagi untuk yang saya ini gitu, medium yang saya pakai gitu, karena saya harus memang belajar hal yang baru tuh emang mengasihkan, tapi juga melelahkan karena harus belajar ini, belajar itu, ngerjain ini, ngerjain itu, dan itu tuh mungkin saya dimudahkan dengan keberuntungan hidup di zaman sekarang yang lebih banyak tools gitu, dan memang praktik seperti saya tidak akan bisa lepas dari tools atau alat atau piranti itu, karena tools adalah perpanjangan tangan manusia gitu ya. Jadi kayak untuk nge-extend kemampuan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh tangan jadi bisa gitu. Dan pastinya memudahkan lah gitu. Dan beberapa saat terakhir ini ketika banyak tools-tools yang menggunakan AI yang disebar di internet gitu dan bersifat open source, saya mencoba memakainya gitu, dan memang itu sangat memudahkan gitu ya. Mungkin untuk beberapa orang lain juga itu bisa sangat memudahkan. Jadi kayak di sini saya bertanya gitu ya, kayak nantinya ketika keterampilan itu udah ada udah bisa didelegasikan. Kalau sekarang udah sih didelegasikan gitu ya ke artisan misalnya. Beberapa seniman mendelegasikan keterampilannya ke artisan gitu, tapi jadi kayak ada artis, ada artisan gitu kan. Tapi kalau misalnya udah nggak ada, udah bisa gitu si keterampilan itu didelegasikan ke mesin, ya mungkin nggak perlu ada artisan lagi gitu. Mungkin sama halnya ketika udah ada forklift, nggak perlu ada tukang angkut di pelabuhan gitu. Jadi untuk si teknologi ini bikin kita melakukan tugas-tugasnya tuh emang dipilih yang paling manusiawi lah gitu. Apakah bisa gitu? Nah, saya ada beberapa tools yang mungkin saya share langsung kali ya di sini. Di sore ini tuh ada beberapa tools yang pengen saya share, yang pernah saya pakai. Saya coba share screen lagi. Nah, ini udah kelihatan ya mungkin ya, ada tools dari Nvidia. Nvidia itu perusahaan graphic card komputer. Mungkin kalau teman-teman ada yang gamer pasti akrab dengan merek ini gitu. Nah, di tools ini namanya Gaugan. Gaugan, tapi tulisannya GAUGAN gitu. Jadi GAN-nya adalah General Adversarial Network, itu AI yang dipakai untuk menggunakan tools ini. Jadi di tools ini tuh kita bisa mengubah doodling dari yang ada di kotak kiri ini menjadi gambar yang fotorealis di kotak yang sebelah kanan. Coba saya generate di sini. Nah, jadi ini seperti gampang lah ya, seperti Microsoft Paint gitu. Ini jadi teman-teman yang datang mungkin bisa menyaksikan saya melukis sore ini. Nah, terus saya mau coba bikin gunung. Saya convert. Nah, itu jadi kayak saya lihat beberapa teman-teman saya tuh banyak yang mengerjakan lukisan-lukisan landscape gitu, dan menurut saya alat ini bisa jadi lumayan buat referensi ya, dari kayak untuk nge-generate image sintetik yang bisa membantu lah untuk nantinya inspirasi dari sini untuk ditransfer ke kanvas atau gimana gitu kan. Kayak sekarang mungkin beberapa
orang yang menggunakan internet juga melukis dengan nyari gambar dulu gitu di Google Image, itu pun kan sebenarnya udah memakai bantuan-bantuan AI. Ya ini juga tidak jauh dari itu lah. Cuman di sini jadi kayak ngegampangin juga gitu. Dan bisa dilihat sini di box sebelah kiri, ini skill gambar saya ya, yang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan dengan bantuan AI-nya gitu. Mungkin saya tambahin awan kali biar bagus di sini. Ya, cukup lah ini kayaknya cukup lumayan. Nah, jadi gitu. Terus ada lagi, ini menarik juga, ini ada website namanya thispersondoesn'texist.com gitu. Ada kayak misalnya teman-teman butuh stok muka-muka yang untuk dilukis gitu, sebagai cameo gitu di belakang, tapi tidak ingin kena copyright infringement gitu, di website ini tinggal di refresh, nanti dia akan nge-generate muka baru gitu, yang sebenarnya muka ini nggak ada gitu, tapi cukup ya ini mah realis aja ya. Nih di refresh gitu. Jadi ini orang yang nggak ada sebenarnya gitu. Jadi si AI ini dapat dataset jutaan gambar orang, dan ketika kita generate ulang, dia akan membuat manusia, wajah-wajah sintetik yang sifatnya kayak, kan kalau di Google Street View aja muka tuh diblurin karena kita sebenarnya kan nggak boleh kan menampilkan muka orang gitu kan tanpa seizinnya. Kalau ini kita nggak perlu izin ke siapa-siapa karena nggak ada orangnya nggak ada gitu. Jadi lumayan menarik. Terus ada, nah ini kalau ini bentuknya apps ya. Mungkin kalau yang pakai iPhone atau iPad atau Apple Watch bisa coba di-download. Jadi dia tuh aplikasi untuk nge-mix lagu. Kayak misalnya, lagi bikin acara party di rumah, tapi nggak ada yang bisa nge-DJ, ini bisa dipakai. Jadi kayak tinggal kita masukin playlist Spotify kita, si aplikasi ini akan nentuin lagu mana dulu yang di-play, setelah itu lagu apa, ngotongnya di mana, dan mixingnya gimana gitu. Dan aplikasi ini udah melewati Turing test. Jadi Turing test itu semacam tes kayak untuk membuktikan ini hasil dari mesin atau mixingan mesin atau mixingan orang nih, kalau di kasusnya aplikasi ini. Jadi waktu itu dibandinginnya sama DJ Steve Aoki, terus beberapa orang itu udah menganggap hasil mixtape dari aplikasi ini adalah buatan DJ beneran, bukan buatan mesin. Jadi, dan itu poinnya di atas 90%, jadi udah cukup untuk misalnya ya daripada pakai crossfadernya Spotify yang suka motong nggak jelas, terus kayak ada beat yang nggak masuk. Ini tuh dia bisa menjamin beatnya pasti masuk dari lagu satu ke lagu yang lain. Jadi kayak dan beberapa DJ juga menggunakan aplikasi ini buat referensi gitu, ketika dia punya, ada playlist baru, mana dulu ya lagunya urutannya. Walaupun pas lagi mix nanti dia menggunakan skill mixingnya dia, tapi urutan-urutannya bisa dipakai referensi dari aplikasi-aplikasi ini. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak menarik gitu, kayak si skill-skill ini ya, keterampilan dan kepandaian teknik gitu. Jadi saya coba quote dari Suromo gitu, kayak dia pernah bilang kalau pekerjaan seni bukan kepandaian teknik, bukan kepandaian melukis, tetapi kata hati yang padat karena banyak menahan. Ini menurut saya sangat menarik. Kayak dia orang kelahiran tahun 1919, tapi sangat ini statement yang sangat punk menurut saya, sangat anti skill, dan emang ternyata core-nya karya seni menurut dia adalah kata hati yang padat itu karena banyak menahan. Kayak sangat menarik sih. Jadi kayak jadi saya makin mempertanyakan sisi penampilan itu gitu.
Keluar nggak di situ? Cari. Masih keluar. Oke, tadi ada gangguan teknis, maaf. Kita lanjut lagi ya. Ya, jadi dari quote-nya Suromo ini, saya waktu itu lihat di postingannya Galeri Nasional gitu, ini menarik sekali ya. Dari ketua kita gitu, dan dia tuh background-nya dia adalah seniman printmaking ya, seniman grafis yang seni cetak tuh kan sangat syarat dengan skill dan mesin juga gitu, keterampilan menggunakan mesin. Tapi dia bisa punya statement kayak gini, menurut saya ini kayak statement lumayan bold lah untuk seorang Suromo. Nah jadi kayak ya, kenapa tadi saya membuat judul itu Made Up Intelligence atau kecerdasan yang dibuat-buat tuh, ya mungkin karena proses berkarya seni itu menurut saya pribadi itu proses yang sangat dibuat-buat, kayak apa ya, kayak ngapain sih bikin kayak ginian, supaya itu kan itu yang sering saya ada, pertanyaan yang sering saya dapat gitu ya, karena emang prosesnya harus dibuat-buat gitu. Karena kalau kita pakai proses yang biasa-biasa aja jadinya mungkin benda biasa, bukan benda seni. Nah, untuk mengurangi banyak tenaga yang terbuang percuma, ya mungkin kita butuh mesin cerdas yang kecerdasannya juga dibuat-buat juga gitu, kayak tadi untuk nge-generate muka atau buat untuk nge-mix lagu gitu, bukan AI yang sifatnya serius seperti ngatur traffic di jalanan atau untuk autonomous driving yang bisa nganterin ya, itu mungkin ya ada fieldnya, tapi kalau di sini kita butuh alat yang memang alat yang dibuat-buat gitu. Itu karena ketika saya mengerjakan seni media dan saya menggunakan alat-alat yang dipakai itu untuk, kan gitu ya, kayak saya pakai komputer, yang komputer itu dipakai untuk kebutuhan lain, jadi nggak tailor made untuk mengerjakan karya-karya seni media gitu. Menggunakan tools yang umum untuk mengerjakan karya seni itu kayak banyak waktu yang terbuang gitu, jadi kita butuh alat khusus di situ. Ya, mungkin itu aja. Jadi kayak rencana ke depan saya ya saya mungkin akan mengurangi waktu saya untuk belajar menjadi ahli gitu. Karena mungkin lebih banyak waktu untuk, kata Suromo tadi, untuk menahan kata hati biar bisa dapat karya seni itu lebih cocok gitu. Daripada belajar skill sampai jadi mastering, itu kayaknya akan lumayan buang-buang waktu dan tenaga gitu. Dan mungkin kedepannya saya ingin menjadi ya seniman, saya sebut seniman post craftsmanship gitu, kayak saya berkarya yang sudah tidak menggunakan keterampilan kayak gitu. Jadi kayak mungkin karyanya ya nggak tahu ya nanti jadinya kayak gimana gitu. Tapi ya itu cita-cita saya. Cita-cita saya menjadi seniman post craftsmanship gitu. Jadi kayak istilahnya mungkin seniman yang nggak capek gitu. Seniman yang bisa sambil santai karyanya jadi itu. Dan sambil santai karyanya jadi tapi tidak nyuruh-nyuruh orang gitu ya kayaknya. Soalnya suka kasihan gitu kan, kayak di studio saya sendiri tuh saya ada yang ke Hermina kan mungkin berapa ya hitung sekitar ya kurang dari 10 sih, tapi ya mereka yang ngelas, mereka ngapain gitu, mereka belepotan resin gitu, dan kayak kadang-kadang saya ngelihat dia melakukan itu, saya melakukan ini nanti dijemput suami. Harusnya kita sama-sama santai aja nih gitu, biar pernah ada celutukan dari salah satu tukang saya ketika saya sedang mengerjakan menggunakan mesin CNC cutting dan menggunakan mesin 3D printing gitu. Wah, enak ya Kang, bisa sambil ngopi gitu. Iya, nanti kalau ini mesinnya udah banyak, kalian tinggal ngopi aja sebenarnya sambil ngawasin, yang penting diawasin aja ini mesinnya, jangan sampai, soalnya mesin bodoh kan saya bilang. Mesin tuh bodoh, jadi yang penting diawasin aja biar kerjaannya beres. Terus kayaknya mereka seneng gitu dan menunggu saat-saat itu datang. Ya, mungkin
segitu aja sih dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin bisa ada masukan, ada pertanyaan kita bisa. Terima kasih. Selamat sore. Oh ya, sorry. Ya, oke. Tapi mungkin saya tanyakan dulu pertanyaan yang ada di judul acara kita ini ya. Masih mungkin nggak ada masa depan seni? Sangat mungkin sih Mas Batu. Ya, akhirnya kita mungkin akan mengupas layer terdalamnya yang sebenarnya harus seniman lakukan tuh apa sebenarnya. Karena menurut saya banyak selama ini banyak kayak yang saya harus misalnya ke pasar Cikapundung sendiri jalan kaki gitu, terus akhirnya pas udah ada Tokopedia yang bisa gosen, saya udah tidak perlu ke sana. Itu kupas satu layer. Saya harus misalnya menggunakan tangan gitu, pas ada 3D printer kupas satu layer. Sampai akhirnya mungkin nanti progresi teknologi itu akan mengupas itu semua sampai di masa depan itu makin mendekati core-nya mungkin ya. Yang kita mungkin sekarang belum tahu sebenarnya tugasnya ngapain nih seniman, kalau ya kita ini aja menyandarkan diri ke progresi teknologi itu aja untuk masa depan seni. Jadi masa depannya mungkin kita akan semakin tahu sebenarnya yang paling matters dilakukan seniman itu apa sih. Ya, oke. Mungkin pertanyaan itu terdengar klise ya? Masih mungkin nggak ya? Jadi seakan-akan saya bertanya hal yang klise nih pada Mas Bandi ya. Apalagi yang menjawabnya seniman ya. Kalau saya tanya mungkin ini supir truk, mungkin jawabannya mungkin bisa, nggak penting Pak seni Pak. Ngapain gitu. Tapi yang menjawab seniman, jadi mungkin atas dasar keperluan karir Mas Bandu sendiri, jadi pasti masih ada lah, kalau nggak untuk apa sih sekolah sekian tahun gitu kan. Tapi ada yang lebih dalam sebenarnya. Yang ingin saya gali itu adalah, kalau kita lihat pandemi ini, semua berlangsung di layar kan. Maksudnya, proses untuk penerimaan karya, untuk seleksi karya, itu tidak pernah bertemu muka, karya yang diberikan itu pun di layar, dikirimkan, dilihat oleh kuratornya di layar juga, diumumkan lewat layar, kemudian diundang lewat layar, ke pembukanya di layar, pembukanya, kemudian dipamerkan yang lewat layar, gitu ya. Artinya seluruhnya itu berlangsung dalam kendali ruang yang bisa dibaca sebagai data set oleh kecerdasan yang dibuat-buat. Artinya ruang-ruang interaksi kita adalah ruang dalam data setnya. Nah, jangan lupa ya, semua yang bisa dibaca itu bisa dipelajari. Jadi data set yang ada di sini, yang diberikan oleh setiap seniman itu dipelajari dengan mudah oleh kekuatan komputasinya, kecerdasan yang dibuat-buat itu. Nah, artinya mungkin sekarang nggak kerasa, tapi dengan seluruh proses berkesenian sekarang ada di layar, ya, bukan lagi saya harus ke galeri, kemudian datang, ngopi, ngobrol sama seniman, tanya nggak jelas, kemudian datang keliling-keliling, setelah itu ngobrol lagi sampai malam, habis itu punya ide baru. Enggak, semuanya sekarang berlangsung di layar, dan layar AI bisa membaca ini semua. Jadi dari hulu ke hilir, semua step itu sudah ada di layar. Mungkin ya, kalau pertanyaan ini tadi ditanyakan dengan cara berpikir seperti ini, ya, baru kelihatan bahwa yang saya tanyakan itu bukan sesuatu yang klise, ya. Jadi saya tidak bertanya saya tidak bertanya sesuatu yang seolah-olah nggak mungkin ada jawaban lain. Bisa ada jawaban lain.
Bisa, sangat bisa. Ya, jadi ini poin yang dulu ya sampai pada kami dulu sampai pada tadi yang Mas Pandu sebut itu sebagai poin yang suram, yang gelap, yang kelam gitu ya, distopian tadi katanya ya, distopian tuh. Tapi sisi bright-nya di mana? Mungkin saya tanyakan Mas Pandu sekali lagi deh. Sisi bright-nya di mana? Sisi bright-nya ya sebenarnya kayak dalam sebuah pekerjaan itu ada tugas-tugas gitu kan. Dan si tugas-tugas itu sebenarnya banyak yang kelelahan dan hasilnya itu masih kayak nggak terlalu matters lah sebenarnya. Jadi kayak ada kayak capeknya misalnya saya sedang misalnya sedang nyolder karya saya atau misalnya ngelas gitu, dibandingkan capeknya saya sedang ngelamun, itu tuh hasilnya lebih banyak implikasinya di yang saya capek pas ngelamun gitu. Jadi kayak ada sebenarnya sih task-task yang kayak misalnya kita belajar dari industrialisasi itu ada task yang dipotong menggunakan otomasi gitu kan. Nah, si otomasi ini sebenarnya yang mungkin saya mimpikan gitu. Ketika akhirnya ada proses-proses yang saya tidak perlu ahli, tapi saya perlu paham aja gitu. Saya perlu paham, oh ini akan melewati proses ini, saya cuma perlu paham doang gitu, tapi nggak perlu skillful untuk melakukannya. Jadi saya pasti punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang lain sebenarnya, yang mungkin lebih banyak pengaruhnya nanti ke karya saya. Jadi ketika banyak otomasi, pasti makin produktif gitu. Seperti di revolusi industri kan gitu. Otomasinya makin banyak, pekerjaannya makin efektif, dan akhirnya ya produknya makin bagus, bisa lebih produktif gitu. Dan tentunya mungkin makin konsumtif juga orang-orang yang gitu. Yang tadinya mungkin setahun bisa bikin misalnya karya cuma berapa, kalau bisa naik jadi berapa kali lipat gitu kan, mungkin itu nilai plus gitu kalau menurut saya gitu dengan otomasi tersebut. Iya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya tadi itu untuk menggiring Mas Pandu ke pertanyaan yang pamungkas saya. Soalnya dalam diskusi kami sempat berbicara tentang seorang seniman itu harus menjadi mediocre sejati. Ya, tadi kan berhentilah berpikir menjadi ahli, ya, menjadi pakar, menjadi sangat apa ya, sangat terampil gitu ya. Justru sekarang itu saatnya menjadi mediocre gitu. Saya menambahkan sedikit gitu ya, perpetual mediocre gitu ya. Jadi mediocre abadi gitu ya, dari mediocre di banyak bidang. Jadi saya memang nggak perlu, bukan saya mau jadi maestro, saya nggak mau jadi maestro gitu, karena udah nggak relevan menjadi maestro. Saya ingin menjadi mediocre saja. Kalau itu gimana nih Mas Pandu? Ya, ini yang pernah saya obrolin kemarin ya sama Mas Batu ya. Dan kebetulan saya dulu di ITB jurusannya tuh seni intermedia. Sering banyak yang nanya tuh, kalau jurusan intermedia lulusnya jadi apa? Saya jawab jadi intermediocre gitu. Jadi kayak mungkin dulu dibilangnya jack of all trades gitu ya. Tapi ya nggak jack juga sih, ya mediocre aja gitu. Jadi kayak tahu aja gitu. Dulu tahu ini, tahu sih, tahu aja tapi gitu, nggak tahu amat gitu. Tapi kan sebenarnya untuk membuat sintesa yang cukup menarik di sebuah karya seni itu butuh banyak tahu aja itu tadi sih, kayak tahu sedikit dari apa atau sedikit dari apa yang akhirnya digabung terus kayak oh ya mungkin jadinya karya-karya yang kalau kayak misalnya apa ya, ada kombinasi-kombinasi yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu. Karena kalau misalnya saya tidak menjadi mediocre gitu, saya jadi ahli, saya akan
sangat suka dengan satu hal tuh yang akan saya pelajari terus sampai saya jadi ahli gitu. Tapi kan kebetulan saya tidak terlalu suka sama satu hal gitu yang saya akan rela untuk mempelajarinya sampai dalam gitu. Jadi ya itu sih, si intermediocre atau dengan bahasa Mas Batu itu perpetual mediocre gitu. Jadi mediocre terus gitu. Itu jadi kayak layernya mungkin jadi nggak mendalam tapi makin broad gitu ya. Jadi yang kita tahu tuh makin meluas bukan mendalam. Ya itu aja sih Mas Batu kalau dari saya. Oke. Ya, silakan. Saya membuka. Oh, tuh Mas Akbar nih. Tanya nih, jadi rockstar ya. Ya, kita akan mulai menanggapi pertanyaan nih. Ya, silakan ditujukan pada siapa saja. Pada saya boleh, pada Mas Banu boleh, pada Kristen mungkin boleh. Oke. Pertanyaan dari mungkin ada Mas Akbar nih ya. Nanya ke Banu nih ya. Rockstar, artstar berarti gampang dong sekarang. Tuh gimana tuh? Oke, buat menjawab pertanyaan Akbar ya. Mungkin ini mirip sama kasusnya sama ketika di Amerika semua orang boleh punya senjata api gitu. Kan jadi senjata api itu tidak spesial gitu kan. Jadi akhirnya seorang yang bisa dijuluki gunslinger itu bukan sekedar dia punya pistol doang, tapi emang harus yang jago banget gitu. Jadi kayak ketika tools itu demokratis gitu dan gerbangnya itu lebih demokratis, nanti akan muncul parameter-parameter baru gitu menurut saya untuk siapa yang misalnya kalau di sini siapa yang lebih rockstar dari yang lain kayak gitu. Jadi parameternya mungkin nanti akan berbeda gitu. Jadi kayak kalau mungkin zamannya patung yang masih mimesis gitu, yang makin mirip adalah yang makin bagus gitu kan. Kalau sekarang udah bergeser kan, patung yang makin mirip, patung yang bagus itu ya bukan yang mirip sama benda aslinya karena nilai-nilainya udah berubah. Ya mungkin ini buat Akbar kayak jawabannya gitu Akbar. Jadi kayak nilainya lah nanti si alat ukur untuk mengukur rockstaran seseorang atau ke artstaran seseorang itu akan jadi berbeda. Gitu. Kalau lebih mudah, relatif sih bisa jadi lebih susah mungkin nanti karena yang nggak harus jago gambar doang ternyata buat misalnya jadi seniman gitu. Intinya kayak gitulah kayak simpelnya gitu kayak karena kan udah ada yang bisa gambar nih mesin gitu berarti harus bisa ngapain lagi kayak gitu. Si Doni nanya nih, ada ajuan nggak dari Bandu alat ukurnya kira-kira apa? Belum sih, Don. Belum sih. Kayak apa ya? Kayak bentar. Kalau misalnya contohnya dari karya-karya yang udah dibikinnya nggak pakai skill gitu ya. Alat ukurnya jadi kayak mungkin sengena apa nih? Kayak gitu. Sama misalnya sekena apa nih sama audiens kayak gitu mungkin ya kayak jadi udah nggak dibahas lagi tuh si skillnya si senimannya terus kayak teknik yang dipakai apa gitu cuman dapet nggak nih karyanya gitu yang karyanya paling dapet siapa kayak gitu mungkin Don jadi kayak lebih hal-hal yang sifatnya dari karya ke hati gitu dari hati ke hati gitu lewat karya gitu. Jadi kayak ya jadi lebih ini ya alat ukurnya jadi bisa jadi malah jadi tidak objektif gitu karena si objek-objek itu parameternya sudah bisa dicapai oleh kesempurnaan objek itu bisa dicapai oleh mesin jadi parameter-parameter penilaian itu jadi nggak bisa dinilai secara
objektif lagi kayak gitu. Kayak mungkin kita akan balik lagi kayak jadi lebih pakai hati gitu melihat karyanya. Gitu. Sini ada dari Indra nih, gimana nih? Gue mau menanggapi, kata Indra. Kalau misalnya tadi anjurannya buat jadi mediocre, itu kayaknya nggak terlihat di sejarah panjang spesies manusia sebagai toolmaker. Akan selalu ada kecenderungan behavior manusia yang push tools-nya melalui ethics pada zamannya. Push tools ya. Jadi kayak menggunakan alat sementoknya gitu kan, Indra ya. Ya kalau misalnya apa ya? Indra mau tahu alat alat yang ada di studio gua misalnya, itu tuh graphic card Nvidia RTX yang itu tuh ya biasanya graphic card tercanggih sekarang gitu lah. Dan kalau misalnya mau nge-push gitu, gua mau nge-push ya, mau nge-push alat itu ya berarti gua mau harus nge-push sih. Ini bisa buat AI apa aja nih, bisa buat deep learning apa aja nih. Gitu. Jadi kayak akhirnya ketika komputer itu dengan kemampuan komputasinya di push, ternyata dia merembet ke menanggalkan tools-tools lain yang tadinya tuh harus dioperasikan manual. Seperti revolusi industri ketiga dengan ditemukannya CNC atau computerized numerical control. Jadi itu diaplikasikan ke mesin, yang mesin itu harus tadinya mesin bubut, mesin milling itu harus dioperasikan pakai tangan dengan ketelitian masinisnya, yang sebutannya masinis kan, orang yang mengoperasikan mesin tools itu. Akhirnya udah bisa dioperasikan dengan komputer numerical control, jadinya di skip aja tuh si kemampuan masinis, langsung jadi dari desainer, drafter ke mesin langsung gitu. Jadi kayak akhirnya kan yang tadinya ahli-ahli mesin bubut itu yang dia kayak hidupnya untuk mengoperasikan mesin bubut dengan ketelitian sekian mikron gitu misalnya, itu tuh jadi dimentahin gitu kan dengan adanya kepresisian komputer gitu. Dan dulu masih 8 bit, sekarang udah 64 bit dan makin presisi lagi gitu. Dan akhirnya profesi-profesi yang menyandarkan yang mengutamakan keterampilan itu volatile, posisinya itu akan gampang terkikis gitu lah oleh ini. Jadi kayak kenapa saya memutuskan untuk jadi mediocre, karena ketika saya ahli gitu, nanti keahlian saya ini akan tergantikan gitu, cepat atau lambat. Jadi ya kayaknya nggak usah deh. Itu kalau saya pribadi rentan ya gitu. Itu benar kata Indra, rentan ya. Jadi kayak misalnya mungkin kalau misalnya kita sekarang sopir Bluebird, dengan Bluebird sekarang mendatangkan Tesla, nanti kan hilang tuh si sopir-sopir gitu. Dan kita bisa ngebayangin gitu, sopir-sopir yang lain termasuk sopir pesawat atau pilot gitu, yang sekarang masih menjadi profesi yang sangat mengandalkan ketelitian dan kepresisian dan keahlian lah pokoknya gitu. Dan sekarang ya pilot itu profesi yang ini ya bergengsi kan. Tahun 2020 masih bergengsi nih pilot nih. Cuman ya kita nggak tahu gitu ketika Boeing dan Airbus mungkin memutuskan untuk mengurangi angka kecelakaan dengan mengotomasi semua pesawatnya, ya profesi itu hilang, malah yang masih ada mungkin pramugarinya gitu, karena pramugari itu human to human interaction gitu. Jadi ya gitu, jangan sombong dulu yang pilot sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Ya, mantap Mas Bandu. Boleh nggak saya simpulkan begini. Saya bilang, saya pelukis nih, ditanya orang, bisa gambar? Enggak. Kira-kira bisa sampai ke situ? Sama sekali saya nggak bisa gambar apapun, tapi saya pelukis. Nah, kira-kira. Bisa sampai situ apa enggak gitu pertanyaannya. Dan jawabannya gitu ya. Dan akan lumrah apa enggak itu di masa depan gitu. Ketika mungkin lukisan itu pengertiannya bukan lagi
sebuah pigmen yang ada di benda datar, misalnya oil on canvas gitu ya. Tapi lebih ke misalnya ada revisi gitu di Merriam-Webster ketika tahun berapa gitu kesekian gitu, bahwa painting is misalnya perasaan seseorang yang tervisualisasikan dengan bentuk 2 dimensi, kayak gitu misalnya gitu. Misalnya pengertiannya kayak gitu. Jadi cuman batasannya adalah bentuk 2 dimensi, terus nggak harus ya itu bisa aja mungkin ya, bisa aja ya gitu. Jadi kayak di zaman tertentu gitu, nggak tahu kita ngalamin apa enggak gitu. Ya itu ada yang nge-komen nih. Jadi kayak kiasan mungkin, seperti melukiskan gitu ya. Ya jadi bisa jadi mungkin si melukiskan itu udah karena kita bisa nge-transfer apa yang ada di otak kita atau misalnya di perasaan kita langsung jadi image. Jadi bukan kiasan lagi kan. Jadi itu jadi kata kerja aja. Bentar ya, gue mau melukiskan yang lagi gue pikirin nih. Bentar. Nunggu loading bentar. Nah, ini nih maksud gue ini, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak si kiasan juga bisa aja ada pergeseran makna yang tadinya kiasan bukan jadi kiasan. Kayak gitulah. Jadi gitu sih Mas Batu kayaknya. Akan mungkin bisa seliar itu gitu mungkin masa depan gitu. Mungkin ya gitu. Ya, demikian tuh tadi ya jawabannya. Oke, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak salah yang terjual yang dilukis oleh AI itu yang melukisnya tidak bisa menggambar, tidak bisa melukis sama sekali, bahkan tidak pernah memegang kuas, karena yang melukisnya adalah 3 programmer orang Prancis. 3 programmer orang Prancis ini membuat algoritma yang bulan Oktober tahun lalu itu tujuannya itu untuk memeriksa lukisan itu orisinil atau palsu, ya, asli atau palsu. Dan itu tujuannya sebenarnya untuk keperluan balai lelang, gitu ya, galeri. Gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah si AI-nya itu bisa, ya, ini mungkin waktu kita ngobrolin ini bulan Januari kita belum belum sampai pada bukti ini ya. Sedangkan beberapa bulan kemudian kita ya sementara sementara beberapa bulan kemudian itu benar. Jadi ya memang ya, siapa itu 3 orang programmer yang bahkan mungkin belum pernah memegang kuas ya seumur hidupnya sama sekali gitu ya. Artinya mungkin bukan mungkin ya, tapi sudah gitu. Jadi sudah seliar itu ternyata ya, sudah seliar itu. Saya berdiskusi misalnya, saya juga ada tuliskan ini di rilis PDF ya. Ya seorang akuntan sekarang perkara membuat sistem informasi akuntansi. Jadi bukan orang yang bisa menyelesaikan pembukuan, perhitungan akuntansi gitu ya, bukan juga orang yang bisa mengoperasikan alat-alat yang media, instrumen-instrumen yang dipakai untuk membuat pembukuan, bukan, tapi orang yang punya gagasan bagaimana merancang sebuah sistem informasi akuntansi. Misal, itu dari bidang yang membutuhkan ketelitian, itu bahkan sudah di situ. Saya berikan juga di rilis itu bagaimana dengan musik ya. Tadi kan sudah ada tadi apa namanya? Pacemaker ya. Ya, pacemaker. Pacemaker sudah melewati Turing test. Artinya setiap orang yang sudah mendownload pacemaker bisa menghasilkan sesuatu yang tadi setara dengan Steve Aoki ya. Ya, bisa menghasilkan sesuatu yang setara dengan Steve Aoki. Jadi saya rasa sih sudah seliar itu ya menurut saya ya.
Udah seliar itu. Siapapun yang punya jari untuk mengklik download, ketuk gitu ya, tang download ya Pacemaker dan ya oke, ya karya-karyanya sudah sejajar dengan karya-karyanya dari Pacemaker sudah sejajar dengan Steve Aoki. Bagaimana dengan ini, kebetulan karena dulu banyak saya berteman dengan arsitek ya, banyak sekali. Jadi teman-teman baik saya dulu adalah arsitek gitu. Itu sudah dari perbincangan saya dengan teman-teman saya yang sekarang juga nggak jadi arsitek semua tuh. Mereka semua di arsitek dan sekarang mereka nggak ada yang kerja sebagai arsitek. Mereka kerja di intermedia. Dari situ saya ngelihat kok ada kontradiksi ya, tes menggambar untuk masuk jurusan arsitek gitu ya. Sementara di dalam itu nggak diperlukan gitu. Ya. Jadi kalau tadi Mas Madu mengatakan ya mungkin bisa seliar itu, kalau saya pribadi saya menduga bukan mungkin tapi sudah seliar itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Bertanya langsung silakan. Mau klik di kolom chat silakan. Mungkin mau nanggepin si Indra. Oh, boleh, silakan. Nah, ini mungkin mau nanggepin ini komentarnya Indra ya, yang kayak Indra ternyata udah sadar dengan kerentanannya, dan harapan Indra semoga kerentanan ini nggak terjadi on his lifetime. Oke. Ya sebenarnya mungkin kayak kadang-kadang tuh kita terlalu simplifikasi AI itu misalnya atau mesin itu yang akhirnya nanti menggantikan kuas tangan kita, menggantikan tangan kita menggoreskan kuas gitu. Jadi kayak karena mesin itu kebanyakan mesin tuh berwujud mungkin ya hardware gitu. Karena yang lebih mengerikan lagi kan dan lebih pintar lagi itu kan sebenarnya yang bentuknya itu mesin kecerdasan buatan gitu. Jadi kayak bisa aja nanti mungkin jadi Indra nggak perlu capek-capek lagi misalnya kan karena lukisan dia planet-planet gitu ya, udah nggak perlu lagi nge-screen capture gambar dari Google Maps terus dari atas gitu, terus karena dia udah bisa mengakses AI untuk nge-generate terrain gitu, dan akhirnya nanti si image itu akan ditorehkan menggunakan oil on canvas oleh Indra, ya itu karena mungkin menurut Indra ini nih sisi guanya nih di sini nih ketika mentransfer itu gitu. Atau misalnya udah ada alat buat nyampurin warna gitu, jadi nggak perlu ada kayak warna-warna yang salah nyampur atau gimana gitu. Jadi kayak intinya mungkin untuk semua orang aja gitu ya, kayak jangan berpikir si AI ini akan substitut, akan menggantikan gitu, tapi justru akan ngebantuin kita lah gitu. Jadi kayak assist gitu. Jadi kayak akhirnya jadi banyak yang kayak, atau mungkin bisa aja nanti gue bikinin mesin buat ngeblok doang gitu, ngasih warna blok itu kan kayak ngeblok bagian kanvas yang warnanya sangat misalnya cuman warna apa doang, itu kan kayak membosankan gitu kan buat ini beberapa pelukis, dan akhirnya mereka minta ke artisan gitu untuk ngeblokin gitu. Mungkin di masa depan bisa lebih mudah lagi gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya rentannya itu kayaknya nggak ada rentannya sama sekali sih. Justru seniman paling nggak rentan sih udah dengan ketergantiannya ini gitu, malah diuntungkan gitu kalau menurut saya. Gitu, Ndra. Nah, terus Doni nih nanya nih. Untuk Mas Batu dan Bandu, gue ada pertanyaan. Jadi seniman itu kedepannya berperan sebagai object maker atau berubah menjadi meaning maker? Wow. Asik. Oke. Saya dulu kali ya. Coba. Ini kayaknya pernah kita bahas, Don. Dulu tuh kayak kita seniman tuh kan konteks kreator gitu kan.
Tapi kalau nggak malah ya di dunia yang lebih terkenal tuh konten kreator ya gitu kan. Yang punya channel YouTube atau selebgram gitu. Nah itu tadi sih kayak si pencipta konteks itu kayaknya atau meaning maker atau pencipta arti gitu ya berarti ya. Meaning maker tuh ya yang bikin arti gitu dari sesuatu tuh mungkin tugas yang paling menarik kayaknya buat kita sebagai seniman yang sesama seniman di sini ke depannya gitu. Jadi kayak kemarin saya baru ngobrol juga sama Fajar Abadi, dia bilang, "Du, seniman itu kayaknya tuh notifikasi deh." Maksudnya gimana Kang gitu? Notifikasi aja nih kayak di handphone gitu, ting gitu. Pesannya mah udah ada di alam semesta sebenarnya. Tapi yang nyampein itu seniman, bukan nyampein sebagai messenger, bahkan kita bukan messenger, kita notifikasi aja gitu, ting gitu. Jadi orang notif gitu kan. Notifikasi itu kan pemberitahu ya bahasa Indonesianya gitu. Ngasih tahu aja nih gitu. Ngasih tahu aja nih ada kayak gini di realisme sosial. Kayak misalnya karya-karya Indra ngasih tahu aja nih ada kayak fenomena kayak gini di alam semesta gitu. Jadi ngasih tahu aja gitu. Bukan pencipta pesan atau pesannya mah udah ada semua. Tapi pas pesannya lewat notifikasi kita, yaitu tadi yang dibilang Doni, mungkin meaning-nya jadi khas gitu ya. Tiap seniman akan mengartikan berbeda-beda, bahkan dengan pesan yang sama akan mengartikan yang berbeda-beda gitu. Mungkin saya jawab dari sisi saya. Ya, ini ada buku yang menarik nih, Human Machine gitu ya, dari Daniel Newman sama Olivier Blanchard. Katanya kita tenggelam dalam kata yang keliru, bukan replacement tapi displacement gitu. Jadi yang kita sangka sekarang kita pikirkan itu adalah replacement, padahal yang sebenarnya terjadi adalah displacement. Jadi displacement itu ya memang kita dipindah ya. Manusia itu bukan diganti tapi dipindah gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat saya suka karena saya bisa bikin satu kuliah di atas ini, meaning maker, object maker, atau satu tulisan jurnal untuk internasional ya. Tapi singkatnya saya mesti kasih tahu dulu ya bahwa banyak yang memandang bahwa meaning itu sebenarnya tidak terlalu berdampak karena meaning itu hanya ada di antara manusia. Maksudnya begini, hanya kita yang menganggap air mata itu dengan makna sedih ya, gitu. Jadi makna itu hanya semacam sirkulasi saja ya, sirkulasi simbolik gitu ya, sirkulasi simbolik di antara manusia. Dampaknya apa dong, ya kan? Jadi apa sih dampak yang penting? Jadi mungkin saya berikan di rilis juga ini ya. Iya sih, memang kita dari object maker menjadi meaning maker, tapi apakah meaning maker itu punya dampak gitu? Apakah itu punya sesuatu yang artinya gini? Kalau memang kita meaning maker, apakah itu akan mengubah peradaban? Manusia akan menjadi hidup lebih baik atau manusia akan tergusur? Kayak gitu. Itu yang sebenarnya poin yang diangkat Harari gitu ya. Jadi oke lah, kalian tuh bisa seunik apapun deh, ya kan, menciptakan makna. Tapi kan makna itu kan hanya bahasa yang sifatnya antar manusia saja. Nah, makanya tadi saya mengangkat di awal gitu ya, Marcus de Soto dan Henning Beck. Ya, keduanya mengatakan justru tidak. Ya, apa yang kita sebut meaning itu sebenarnya itu adalah kategori. Gitu. Jadi bahwa kita menciptakan meaning itu ada yang realnya, yaitu kategori. Jadi bukan meaning maker, sekedar meaning maker, tapi kita kategori maker. Membuat kategori itu susah bagi mesin. Susah.
Karena mesin harus menghasilkan, ya, AI itu harus menghasilkan sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dihasilkan sambil dikerjakan. Nah, itu sulit. Bagi mesin itu sulitnya luar biasa. Sementara manusia terbiasa menghasilkan sesuatu sambil mengerjakan. Jadi saya pakai analogi yang diberikan Beck. Kalau orkestra, kita mendengarkan musik saat mereka bekerja kan, saat pemain bekerja, saat konduktor bekerja, kita mendengarkan musik. Tapi kalau analogi yang sama diterapkan pada AI, kita harus menunggu dulu sampai mereka selesai semua. Konduktor selesai, kita nggak mendengarkan apapun, dan begitu selesai dieksekusi, baru kita mulai mendengarkan musik. Nah, di mana kehebatan manusia dalam menciptakan kategori atau makna, meaning gitu ya? Sering sekali dan sudah bisa dipastikan hampir pasti terjadi, di mana ada improvisasi di tengah. Sehingga kalau misalnya AI yang mengerjakan itu, dia harus menunggu sampai seluruh proses itu beres, baru eksekusi itu dilakukan. Hanya bedanya AI bisa mengerjakannya dalam hitungan detik ya. Jadi seolah-olah mengerjakan yang berbeda. Tapi membuat perubahan di setiap proses langkahnya itu, kata Beck, membuat perubahan di setiap langkah itu, ya itu bencana bagi mesin. Dia mungkin akan keliling-keliling dan berputar-putar gitu. Sementara manusia bisa dengan mudahnya melihat, oh, ada sebuah kategori baru. Ya. Jadi, benda seaneh apapun yang saya tulis dalam rilis itu ya, sendok, sendal jepit, dan ijazah SMA, tiba-tiba, oh, ini adalah kenangan terindah di kamar saya. Jadi, muncul sebuah kategori, ya, itu mungkin makna ya, yang disebut Mas Doni itu makna, betul. Tapi makna itu tidak seperti yang dipikirkan Harari, enggak. Makna itu punya dampaknya. Dampaknya adalah dia menjadi kategori dalam dunia nyata, dan kategori ini itu membuat kita bisa menciptakan teknologi yang lebih hebat lagi berdasarkan kategori yang baru ini. Artinya seniman di bidang fisika misalnya menciptakan kategori gravitasi, itu kan artistik, menciptakan istilah gravitasi, apa ya istilahnya ya, udah gravitasi saja. Itu kan jadi sebuah kategori, dan akhirnya kategori itu berguna untuk perhitungan. Dan akhirnya kita bisa melemparkan roket dari planet ini, membayar hutang gravitasi, dan keluar dari orbit. Jadi, betul, menurut saya, betul. Tapi kita bukan replace, tapi displace. Nah, displace kita itu adalah kita menjadi meaning maker, ya, betul. Dan saya tegaskan lagi, meaning itu real. Jadi bukan hanya sirkulasi simbol di antara manusia, tapi sesuatu yang bisa kita ubah, transformasi menjadi sesuatu yang nyata dan benar-benar mengubah hidup manusia dan mungkin mengubah alam semesta ini. Itu ya jawaban filsuf yang biasanya begitu ya. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lain sih, kita coba bahas di siapa ini. Ya. Ini ada dari Mila atau bisa di-mute dulu, Mas. Ya, ini ada dari Epe dulu nih kayaknya. Tapi setelah denger lu bilang prefer ngelamun daripada nyolder, jadi mikir, kan AI udah bisa dreaming juga. Ya itu kan ada Google Deep Dream ya, yang kayak Google Deep Dream itu ngeliatin proses di baliknya kita, kalau misalnya kita di Google Image itu search by image, yang dia proses itu apa sebenarnya, dan itu emang sangat dreamy gitu ya kan, dan jadi sangat subjektif gitu, jadi nanti tuh maksudnya subjektif tuh kayak akhirnya kita memilih, kenapa saya milih ngelamun, karena saya pengen ngelamun dengan input-input lamunan saya sendiri gitu, kayak saya nggak mau ngelamunin didelegasiin, tolong ngelamunin ini dong gitu. Soalnya kan itu nanti jadi lamunannya AI gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya bagian part-part yang saya tidak suka bisa nanti mungkin dikerjakan sama AI kayak gitu. Kayak maksudnya ya gitu, maksudnya mungkin ada pelukis yang memang paling suka pas dia ngegores cat gitu misalnya. Bahkan dia nggak suka nyampur cat gitu.
Yang nyampurnya bisa pakai bantuan mesin, terus pas nyari image-nya juga bisa pakai bantuan mesin dia, karena jadi kayak akhirnya kayak kita dimudahkan dengan melakukan tugas-tugas dalam pekerjaan kita, itu tugas-tugas yang emang kita sukai doang gitu, kayak gitu kan. Jadi kayak ada task yang bisa kita skip gitu. Terus untuk Mila mungkin bisa bahas soal interdisiplin. Ya ini sebenarnya ya pasti intermediocre itu pasti bidangnya interdisiplin ya, karena dia tidak ini ya nggak setia gitu kan dengan satu bidang gitu kan, jadi pasti pindah-pindah. Dan di sini Mila bilang contoh Max Zuckerberg. Max Zuckerberg itu kan dia psikologi Harvard, tapi yang emang ikut klub komputer dan akhirnya membuat satu platform waktu itu, Facebook, yang emang masih internal Harvard, yang itu kalau misalnya orang yang ahli komputer doang nggak akan bisa bikin Facebook. Orang ahli psikolog doang nggak akan bisa bikin Facebook ya. Tapi ini kebetulan ada anak psikologi yang suka komputer dan dia bisa bikin itu. Gitu. Mungkin kalau secara ilmu psikologinya ya Max Zuckerberg nggak sejago siapa ya, Philip Zimbardo gitu misalnya dari Stanford gitu. Tapi ya pas hasilnya jadi Facebook tuh mahakarya aja gitu, dan mahakarya yang diciptakan oleh si lompatan disiplin tadi gitu, yang itu tuh kayak masih belum terjadi misalnya di kampus saya di ITB gitu. Ada mahasiswa dari mahasiswa teknik pengen ngambil kelas seni keramik gitu, ditanyain ngapain kamu ambil seni keramik gitu. Padahal itu yang dibutuhin gitu. Dan semua raksasa tech company dunia itu nggak ada yang MIT, kecuali Hewlett Packard itu kan zaman dulu gitu. Kayak sekarang kayak orang Bill Gates tuh dari Ivy League semua gitu. Itu dari ya ini gitu. Dan dia pernah ngambil hukum juga gitu kan Bill Gates. Jadi kayak emang untuk membuat inovasi itu mungkin kata kuncinya ya interdisiplin tadi gitu. Dan bisa diraih dengan ya jangan terlalu asyik mempelajari satu bidang gitu. Harus kasih waktu dan kasih ruang di kepala gitu untuk mempelajari bidang lain. Dan mungkin ya untuk ITB sendiri, kalau misalnya ada mahasiswa teknik mau ngambil seni keramik, ya nggak usah ditanyain macam-macam, ya biarin aja. Justru itu yang diharapkan untuk menghadapi masa depan, karena kan sangat tidak terbayang tuh gitu. Kan kalau misalnya ngambil kuliah pilihannya tuh yang sesuai field-nya dia, itu udah kebayang pasti untuk nge-serve industri gitu. Tapi untuk inovasi mah kita harus membuka kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak kebayang gitu. Jadinya kayaknya untuk kampus-kampus gitu nggak perlu nanyain kayak gitu. Itu aja. Ada siapa lagi nih? Ya mungkin ada 2 pertanyaannya lebih ke saya. Kayak udah ya, itu aja sih kalau dari saya gitu. Mbak Bay sama Doni cuma tanggapan. Ya, ini ada dari Yole ya. Katanya apa? Gambar itu semacam cara komunikasi gitu ya. Ya, saya lihat ini ya sebagai sebagai kartu keanggotaan kali ya. Jadi bisa gambar itu cuma sekedar kartu keanggotaan, setelah itu nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi begitu beres, oke, ya udah, ya mesinnya menggambar. Oke, jadi kartu anggotanya adalah bisa gambar. Justru yang saya duga, justru kartu keanggotaan pun nanti nggak menyaratkan ini lagi. Gitu. Jadi kita akan sampai pada sebuah wilayah di mana tadi ya, mungkin yang dikatakan Mas Bandu tuh ya, langsung aja saya dampaknya apa gitu. Susah cari tolak ukurnya, susah cari kartu anggota, nggak usah pakai kartu anggota gitu ya. Kalau misalnya persyaratan menggambar sebagai bentuk kartu anggota dalam tanda kutip gitu ya, nanti mungkin itu nggak perlu lagi gitu ya, langsung aja oke, berikan dampaknya lah gitu ya.
Itu saya mikirnya. Jadi sudah jauh lebih liar. Jadi art dari arti, lintas bahasa nih. Untuk Mila ya, ini menarik karena salah satu yang digadang-gadang ya oleh sekali lagi pemikir yang mengubah arah diskusi dunia itu kan Harari. Harari itu bukan cuma dibuat-buat pentingnya, tapi memang penting gitu ya. Kampus-kampus Ivy League termasuk Stanford itu mewajibkan semua bukunya itu sebagai bacaan wajib semua mahasiswa. Artinya apa? Artinya ada hal yang penting. Salah satu yang diangkat Harari yang menjadi PR dari semua adalah skill yang kita perlukan. Mungkin makanya Mas Badu tadi mengatakan intermediocre ya. Intermediocre ya. Adalah reinvensi, kata Harari. Reinvensi. Jadi bersiap-siaplah untuk menginvent diri sendiri terus-terusan dan jangan berpikir bahwa itu akan selesai. Gitu. Ya pas dong ya, intermediocre ya, ya kan? Perpetual mediocre kan? Jadi siap-siap untuk terus-menerus menjadi nol dan sampai setengah gitu ya. Oh udah bisa, udahlah. Jadi nol lagi sampai setengah. Oh udah bisa, udahlah. Oke. Justru itu senada loh dengan Harari itu, reinvensi katanya. Maksudnya begini. Saya mungkin bisa dari saya nggak bisa nyetir mobil sampai saya bisa nyetir mobil. Itu saya sampai bisa nyetir mobil, saya cuma disebut mediocre, bisa nyetir. Karena kalau saya ahli, saya pembalap. Jadi, betul? Nah, jangan jadi pembalap. Stop sampai bisa nyetir mobil. Udah, ya kan? Udah, jangan teruskan sampai jadi pembalap. Cari helikopter. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Terus sampai bisa terbang. Oke, jam terbangnya nggak usah sampai jadi pilot senior. Langsung ke scuba diving, gitu ya. Nah, pas scuba diving, nggak usah sampai pangkat yang tinggi-tinggi. Asal nggak mati kelelep pas lagi nyelam aja, cukup. Ya, kayak gitu. Jadi, untuk membahasakan apa yang diberikan Mila, ya, ini bagus nih, masukannya nih. Dan memang senada dengan yang diminta oleh Harari. Manusia sekarang itu, termasuk seniman berarti ya, seniman sekarang itu harus reinvensi terus-menerus. Saya bukan dari seni, saya dari filsafat ya, tapi mungkin saya bisa mengandaikan ada yang mengatakan, saya tuh di painting aja, misalkan ya. Saya di keramik aja, misalkan ya. Saya di patung saja, gitu. Saya nggak bisa kalau selain patung, gitu ya. Gitu. Jadi justru itu yang terbalik tuh ya. Reinvensi ini ya. Atau mungkin mereinvent. Betul juga. Betul juga. Bahkan sampai blur ya batas antara patung dan lukisan, makanya misalnya jadi sangat blur gitu. Ini tanggapan saya sebagai orang yang di luar seni. Ada pertanyaan lain nggak nih? Oh. Oh, udah habis ya. Oke. Mungkin Mas Bando ini bisa ya? Ya. Kalau Yolenta tuh, kalau sekarang fenomena artis di sosmed masih banyak yang permasalahannya di style. Maksudnya gimana ya? Mungkin apakah style yang beragam gitu atau stylenya gitu aja? Bicaranya Mentok di sana gitu ya. Karena mungkin sebenarnya misalnya visual populer yang muncul di sosial media itu kan itu hasil algoritma juga gitu kan. Jadi sebenarnya kayak kalau kita bersandar ke tren gitu yang bikin tren bahkan AI gitu kan, itu tuh jadi kayak emang nantinya juga mungkin rentan juga gitu. Rentan gitu. Jadi kayak karena apalagi ketika di zaman instan gitu yang kayak mungkin zaman saya kecil 1 dekade tuh kayak lama banget gitu. Kalau sekarang tuh kayak
skala 1 dekade itu lebih lama lagi gitu, bahkan tahun lalu udah bisa bilang pas gitu, karena yang terjadi banyak banget gitu kan. Jadi kayak misalnya ngomongin si style itu ya pasti dengan adanya input yang sangat deras ke sosial media, si style itu pasti berubah-ubahnya juga akan ini. Jadi kayak makanya itu menjadi permasalahan mungkin itu ya, jadi rentan juga gitu. Jadi gimana nih? Jadi ngomong intervensi antar media begini Mas. Nah, Doni bilang mungkin karena beberapa medium masih dihargai lebih oleh banyak orang, baik harga ekonomi ataupun apresiasi non material. Oh, ini materialisme karya gitu Doni ya maksudnya mungkin ya. Ya, iya sih pasti sih. Pelukis yang sama yang 1 kali 1 meter sama 2 kali 2 meter kan pasti beda harganya kan. Gitu. Ya itu sih karena ya kan itu produk materi gitu. Produk yang sifatnya objek gitu. Jadi ya nggak ini gitu. Nggak akan bisa lepas dari itu gitu. Kan tapi kalau misalnya mungkin Doni kan main game juga gitu. Saya juga main game. Harga game di platform misalnya Steam gitu nggak ditentuin dari besaran filenya berapa giga makin mahal itu nggak gitu juga gitu. Tapi emang karena dia udah imaterial jadi dilihatnya lebih dari kayak mungkin kompleksitas gamenya atau emang konteks yang ditawarkan game itu tuh apa gitu, itu ngaruh ke harganya gitu. Jadi apresiasinya lebih imaterial gitu. Nah terus ada lagi dari Yolenta. Ini maksudnya algoritma kali ya? Oh, tanggapannya. Nah, terus si Indra juga, Bandung menanggapi Art Jakarta Virtual Oppo gimana? Pertanyaan terakhir ya ini ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Indra ya. Kebetulan tadi malam udah lihat itu yang di Art Jakarta Oppo, terus tadi juga pas di HP ngelihatnya kayak kurang puas gitu kemarin tuh. Oh, cobain deh buka di PC gitu. Nah, di situ tuh ya ini tanggapan aja sih ya, kayak oke, karya art fair dominan wall hanging 2 dimensi, gampang gitu ditaruhnya. Tapi beberapa karya 3 dimensi ada yang miss gitu, jadi kayak terlalu jauh dari si bentuk aslinya gitu ya. Jadi kayak nggak representatif gitu, nggak representatif sama karya aslinya gitu. Padahal di situ tuh kan pameran yang sifatnya nge-represent karya yang ada gitu. Jadi mungkin lebih bagus kalau makin representatif gitu. Terus kayak tapi makin representatif dalam artian presentasi karyanya, bukan presentasi ininya ya, bukan presentasi pamerannya gitu. Yang kita tahu kan ya, mungkin JCC itu gedung yang membosankan. Itu kalau menurut saya pribadi. Gedung yang membosankan dan harus di layout seperti itu gitu. Harus di layout seperti itu kayak blok bilik-bilik gitu. Itu jadi kayak kurang lah gitu untuk menampilkan kayak jadi tiap galeri mungkin dapat tempatnya terbatas gitu kan. Nah, ini tuh udah virtual. Kenapa si kebosanannya JCC itu, keboringan JCC itu, kekurangannya ikut disimulasikan juga? Itu pertanyaan saya gitu, kayak kenapa nggak bikin aja ruangan yang lebih fantasi gitu, atau gimana gitu, karya-karyanya ada, orang experience di dalamnya lebih, oh iya bagus ya ini ya, kalau temboknya kayak gini gitu. Jadi kayak yang di Art Jakarta tuh masih pakai panel-panel putih gitu, jadi kayak entah apakah itu biar dapat realis ya, tapi ya mungkin kayak ternyata ketika realisme JCC dimasukin ke pengalaman virtual, saya rasanya masuk ke pameran itu sendirian kan, nggak ada ini lain. Itu rasanya kayak art handler malam-malam habis beres masang karya, terus pulang, udah nggak ada orang nih, sepi banget. JCC segede itu sepi banget gitu, kayak apa ya, kayak jadi kayak efek kesepian dan dinginnya panel-panel GRC yang dicat warna putih itu membuat kayak mengurangi inilah
kayak bikin si karya-karya yang di situ kan kayak bagus-bagus gitu, lukisan bagus-bagus, jadi kayak kena gitu, jadi kayak kena efeknya gitu. Jadi apa ya, kayak, dan mungkin bisa platform pameran virtual ini sebenarnya bisa untuk memamerkan karya yang sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada di dunia nyata gitu. Dan bisa aja misalnya emang kebutuhannya itu transaksi ekonomi, bisa aja untuk karya yang belum jadi gitu, ditampilin. Jadi misalnya kan beberapa ada karya yang ongkos produksinya itu lumayan besar, jadi kayak ini sistem, mungkin ini bisa jadi evolusinya dari sistem open PO-nya, open pre-order-nya Omnium gitu. Jadi orang bisa ngerasain gitu, jadi mock up 3 dimensi yang ini bisa gitu. Kalau ada yang beli baru dibikin gitu. Kalau misalnya nggak ada yang beli nggak usah gitu. Jadi kayak untuk mengurangi resiko bad investment untuk beberapa artis-artis yang modalnya atau kekuatan kapitalnya belum segitunya kuat gitu. Ini menjadi alternatif banget gitu. Jadi kayak bisa aja kayak si Art Jakarta ini, ya platform-platform virtual exhibition lainnya bisa aja. Ya wajar kan karena ini kan baru banget ya. Baru banget platform virtual exhibition itu kayak, ya mungkin kayak sosmed tahun 2004 gitu. Mungkin kan masih banyak ininya juga masih. Ya bang gitu, Facebook awal-awal atau Friendster gitu dulu kan yang kayak gitu, pasti ada evolusi juga. Dan ya itu menjadi platform yang bisa jadi nanti malah bukan untuk mensimulasikan pameran yang ada, tapi emang menjadi pameran tersendiri aja. Mungkin kayak gitu sih kalau komentar saya ke virtual exhibition dan yang Art Jakarta atau virtual exhibition lainnya gitu sih. Gitu. Oh ya, oke. Ya, baik. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Ya, tapi saya sangat senang ya karena ini aktif sekali gitu dan responsnya cukup banyak ya. Walaupun yang kita bahas ini sesuatu yang ya tidak pasti dan tidak menentu gitu ya, tapi banyak yang antusias gitu. Jadi ini sign yang bagus ini, kayaknya banyak orang udah siap untuk bertransformasi menjadi seniman masa depan ya. Nah, mungkin saya bisa simpulkan ya. Jadi singkatnya adalah jawabannya sangat mungkin, gitu ya, bahwa seni di masa depan. Tapi dari diskusi kali ini, gitu, justru yang terjadi nanti itu bukan yang mengurung diri, ya sendirian, gitu ya. Kemudian tidak mau berkelana, icip-icip piknik kemana-mana. Gitu. Justru semakin banyak piknik itu bagus tuh. Jadi seniman yang kurang piknik itu nanti itu nggak akan kemana-mana ya. Jadi sering-seringnya berpiknik. Piknik yang disarankan Mas Bandi itu adalah piknik untuk menjadi mediocre ya. Gitu. Jadi itu resepnya gitu. Jadi jawaban mungkin itu hanya mungkin karena kita rela ya untuk menjatuhkan harga diri dan menjadi seorang mediocre. Gitu. Dan kalau saya sedikit sambungin dengan poin yang saya berikan pemikirannya gitu ya, justru exactly gitu ya. Ada reinvensi, ada displacement, bukan replacement. Jadi kita akan selalu terus-menerus digeser, bukan diganti. Ya, kita akan terus-menerus digeser. Nah, kecerdikan kita ya untuk kalau digeser nih kita jadi apa? Nah, itu yang penting. Karena nggak usah khawatir kita bakal diganti, itu hasil diskusinya bisa tenang-tenang saja. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir ya bahwa suatu saat nanti saya lihat karya gitu, mana pelukisnya? Ya itu kode semua gitu. Nggak usah khawatir karena itu nggak mungkin akan tidak mungkin terjadi, mungkin akan impossible ya. Tidak akan terjadi seperti itu. Tapi
yang pasti terjadi adalah terus-menerus digeser perannya, ya. Kata tadi Mas Bandu itu dikupas, ya. Dikupas. Saya pernah mengkaji itu ya, yang paling gampang untuk dikupas adalah yang repetitif. Jadi yang repetitif, yang berulang-ulang, itulah yang paling pertama gampang dikupas. Yang kemudian yang sangat mengandalkan otot, sangat mengandalkan ketelitian, sangat mengandalkan kecepatan, semua yang manusia udah nggak bisa imbangi itu paling gampang dikupas itu sebenarnya. Tapi lamunan gitu ya, lamunan, ya, kesetiaan untuk bermalas-malasan gitu ya, stamina untuk bermalas-malasan gitu ya, stamina. Dan hasilnya akhirnya sampai pada tadi dibahas penciptaan makna yang saya bahasakan sebagai menciptakan kategori, ya. Laid back filosofi, ya. Ya, rebah ya. Filosofi rebahan ya. Jadi menciptakan kategori itu dampaknya real. Jadi saat kita melamun dan menciptakan kategori baru, ya seperti kata Mas Bandu tadi ya, mengutip dari siapa tadi yang notifikasi? Ya, jadi notifikasi kan? Oh, yang notifikasi. yang dari Fajar Abadi. Ya, Fajar ya. Notifikasi. Ya, bahwa kita adalah notifikasi seperti itu gitu. Ya, ya bisa dibilang memang mungkin itu kali ya. Ya, jadi jangan takut untuk lebih santai ya, karena itu dibutuhkan. Mungkin rangkuman dari ada penutup dari Mas Bandu? Ya itu aja sih, biar apa ya, sama kayak Mas Batu, mungkin jangan takut untuk menjadi mediocre gitu, karena ketika kita balik ke nol lagi untuk belajar hal baru, itu justru akan ya pasti sih menguatkan kita gitu, menguatkan dan meluaskan perspektifnya yang tadinya mungkin berapa derajat gitu, jadi wide gitu, sampai kita bisa menjadi ini. Ya ini pendapat pribadi saya aja. Cuman kalau misalnya teman-teman setuju, terima kasih. Kalau misalnya nggak setuju juga nggak apa-apa gitu kan. Toh ini juga cuma seni doang gitu. Ininya si fieldnya gitu, nggak ada hubungannya sama jiwa orang gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi kayak jangan takut dengan mesin akan take over kita gitu, toh ya akhirnya yang beli mesin juga manusia gitu, yang punya mesin juga manusia. Jadi kayak dari ditemuinnya alat zaman batu gitu, orang bisa pakai batu untuk mengupas kayu, itu kan yang membedakan kita dari homo lain gitu ya. Jadinya kita bisa berevolusi sekarang sampai kita bisa pakai smartphone gitu misalnya. Jadi kayak ya emang alat itu harus kita pergunakan semanusiawi mungkin, sengabur mungkin gitu mungkin ya. Maksudnya saya semanusiawi mungkinnya sengabur mungkin gitu, kayak jadi kayak ketika komputer digunakan semestinya sesuai instruksi dari box gitu, mungkin jangan apa ya, mungkin ya nantinya dia jadi komputer aja, tapi kalau kita bisa makanya agak ngawur dikit, dia jadi bisa menyelesaikan masalah lain yang sebelumnya mungkin tidak bisa terselesaikan gitu. Jadi kayak ya mesin hanya mesin, ya dia alat bantu, dan alat bantu itu membantu kita banyak hal, dan akhirnya balik ke manusia juga. Jadi kayak udah nggak ada perbudakan gitu. Misalnya ada yang mau perbudakan lagi juga, sok beli mesin aja yang diperbudak gitu, jangan manusia lagi gitu. Jadi ya itu aja sih dari saya. AI kedepannya bisa jadi sahabat. Ya karena saya lebih duluan nonton Doraemon mungkin daripada The Matrix. Jadi menurut saya mesin itu bersahabat seperti Doraemon, tidak seperti The Matrix. Gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Bandu. Saya kembalikan ke Christine ya. Baik, kami dari Siapa Skenario mengucapkan terima kasih kepada Mas Batu selaku moderator dan juga Mas Bandu. Terima kasih atas insight-nya. Diskusi afternoon di ke-46 yang tadinya kita kira akan jadi terlalu serius, tapi ternyata akhirnya jadi laid back filosofi. Tentang filosofi rebahan dan jangan takut untuk menjadi seorang mediocre. Terima kasih bagi rekan-rekan sekalian yang sudah tune in dari awal. Afternoon tea ini adalah afternoon tea pertama dari kami. Ternyata semuanya berjalan lancar. Nggak akan bisa selancar ini kalau nggak ada yang ikut mendaftar kemarin. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan melaksanakan afternoon tea yang ke-47. Temanya akan masih sama, nyerempet-nyerempet lagi dengan pembicara yang berbeda dan akan dilaksanakan bulan November depan. Bisa langsung follow Instagramnya Selasar atau misalkan kontak kita dari divisi program. Untuk yang masih pengen tahu lebih panjang lagi tentang Mas Bandu atau Mas Batu, itu bisa lihat di rilisan resmi yang saya sempat share tadi di awal diskusi. Bisa kontak juga ke sosial media ini Selasa. Mungkin sekian dari kami. Makasih sekali lagi bagi Bandu Darmawan. Makasih Mas Batu, Abdul Harbi Simanjuntak. Dengan ini saya tutup afternoon tea ke-46 hari ini di Jumat 16 Oktober 2020. Selamat sore, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi selanjutnya.